Pemirsa, pembulian tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, namun juga terjadi dalam dunia maya atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara digital. Lantas, kenapa orang melakukan cyberbullying dan apa dampak bagi para korban? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Cyberbullying adalah bentuk pelecehan dan intimidasi yang terjadi secara daring, biasanya melalui platform sosial media, pesan teks, atau surel. Cyberbullying ini dapat mencakup tentang penghinaan, penyebaran gosip palsu, ancaman, atau pelecehan secara verbal atau visual. Salah satu dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Istiana Tajudin, SPSI, MPSI Psikolog, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan cyberbullying adalah karena mereka punya harga diri yang sebenarnya rendah yang kemudian ditutupi dengan merendahkan orang lain. Iya, biasanya yang pertama, biasanya sih orang-orang yang melakukan perundungan ya secara general dulu, itu biasanya karena mereka memang punya harga diri yang sebenarnya rendah gitu. Tetapi demi menutupi harga diri yang rendah itu, maka dia melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Jadi dia merendahkan orang lain karena pada dasarnya dia sendiri juga merasa rendah diri gitu. Jadi supaya sama nih, masa saya nggak ada temennya gitu ya. Jadi masa saya menjadi rendah sendiri gitu ya. Jadi ya yuk cari juga gitu. Tapi begitu bentuknya seperti itu. Yang kedua, biasanya dia merasa lebih berkuasa atas orang lain kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa dia bisa menggunakan kekuasaannya itu untuk mengendalikan orang lain kayak gitu. Jadi ada keinginan seperti itu. Ya, yang ketiga ya biasanya karena dia juga pernah gitu menjadi korban bullying atau korban cyberbullying itu sendiri gitu. Dalam wawancaranya, Istiana Tajudin juga mengungkapkan dampak yang diterima korban dari cyberbullying. Kalau secara mental itu biasanya kita merasa kesal ya gitu dan marah begitu karena kita seperti tidak bisa, hak kita dilanggar gitu, bahwa kita kan berhak ya untuk kemudian mengunggah apa saja gitu ya, dan kita juga berhak untuk mendapatkan rasa aman di sosial media tersebut, dan kemudian kita merasa malu juga kesal. Itu secara mental, secara emosional mungkin kita akan merasa malu, kemudian ada kehilangan minat ya pada hal-hal yang kita sukai gitu ya. Mungkin kita menjadi mengurangi akses ya, menjadi rendah diri. Kemudian secara fisik biasanya karena ada stresor seperti itu, biasanya kita akan menjadi lebih kelelahan ya, kemudian kita menjadi sulit tidur ya, kemudian juga bisa jadi kita malah menjadi stalker gitu ya. Jadi kita stalking terus ya, mencari sampai di mana berita-berita buruk tentang kita itu sudah beredar gitu, dan ini menjadi habit yang buruk ya bagi kita ketika menggunakan sosial media. Cyberbullying adalah fenomena yang semakin meresahkan dan merugikan karena berisikan pesan-pesan merendahkan, ancaman, dan pelecehan online yang dapat menjatuhkan mental korban dan kesejahteraan korban. Istiana Tajudin, dosen psikologi Universitas Hasanuddin, mengungkapkan beberapa tahapan yang dilakukan kepada para korban cyberbullying. Kalau untuk korban cyberbullying, kita minta untuk tidak mengakses dulu ya sosial media untuk beberapa waktu, sambil kemudian melakukan refleksi ya, melakukan refleksi kepada dirinya sendiri, menghayati gitu ya, apakah memang seluruh tuduhan, kemudian komentar-komentar misalnya, atau kemudian perlakuan-perlakuan buruk itu apakah memang harus demikian adanya, atau itu hanya orang lain yang kemudian mau membuat dia merasa terluka seperti itu. Nah, sehingga dia bisa memilah tindakan berikutnya gitu. Jadi kalau dia memang merasa bahwa ada hal yang perlu dia perbaiki dari dirinya, maka segera dikoreksi. Tapi kalau memang misalnya dia merasa bahwa ini tidak ada yang salah sebenarnya, it's not my fault gitu ya, karena kadang-kadang orang yang seperti ini tuh tenggelam dalam perasaan bersalah gitu, bahwa memang saya yang bersalah, saya yang tidak layak dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dia pahami dulu gitu, apakah benar demikian seperti itu. Karena saya rasa sekali lagi ya, saya selalu bilang bahwa seburuk-buruk apapun orang lain, dia tidak berhak untuk diperlakukan secara buruk seperti itu. Justru ketika dia buruk, maka kita seharusnya bisa menerima dia apa adanya, sehingga dia bisa melihat keburukannya dan memperbaiki itu segera gitu. Dalam upaya melawan cyberbullying, semua orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, ramah, dan inklusif.
Semua orang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa internet menjadi tempat yang positif dan bermanfaat bagi semua orang. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.